warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dengan tema edukasi. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang atau Unisbank Semarang saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat beberapa jurusan. Di antaranya yang pertama ada program studi S1 Manajemen dengan akreditasi A. Dalam S1 Manajemen kita akan mempelajari tentang yang pertama ada mengelola keberhasilan perusahaan atau organisasi adalah tugas utama seorang manajer sukses. Yang kedua ada menyusun konsep, strategi, implementasi, dan sistem pelaporan adalah kemampuan yang wajib dimiliki. Yang ketiga ada manajemen pemasaran atau manajemen keuangan. Yang keempat, tidak hanya teori tetapi juga praktik bersama mentor terbaik yang akan diterapkan dalam program magang. Yang kedua ada program studi S1 akuntansi dengan akreditasi A. Dalam S1 akuntansi kita akan belajar tentang akuntan profesional yang memiliki kompetensi mengolah informasi keuangan dan berkontribusi dalam kegiatan strategis perusahaan. Pencapaian sukses perusahaan butuh peranmu. Yang ketiga ada S2 Manajemen dengan akreditasi B. Dalam S2 Manajemen kita akan menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegrasi tinggi, berorientasi global, dan tanggap terhadap kemajuan teknologi. Jadilah pemimpin yang inspiratif, beretika, dan menciptakan kebanggaan bagi Indonesia. Yang keempat ada pendidikan profesi akuntansi dengan akreditasi B. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola profesional dan integritas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priscilia Aulia Rahma dengan NIM 1805520115. Saya dari kelas B1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti ujian akhir semester presentasi mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Materi kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang interogasi. Sebelumnya saya akan membacakan agenda yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada penjelasan umum tentang interogasi, yang kedua ada langkah-langkah interogasi, yang ketiga non-verbal behavior. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, penjelasan umum interogasi. Pengertian interogasi. Tahap interogasi merupakan salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik. Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti, dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara pemeriksaan. Pengertian ini dikutip dari Naskah Sementara Pedoman Penyelidikan Tindak Pidana tahun 2006. Selanjutnya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa interogasi adalah usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan melalui pertanyaan lisan maupun tertulis. Secara sederhana, investigasi bisa didefinisikan sebagai upaya pembuktian, upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan dari sebuah fakta. Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya bukan hanya sekedar mengumpulkan ribuan data dan temuan di lapangan, tetapi juga kembali menyusun berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Setiap kegiatan investigasi harus memiliki tujuan. Contohnya adalah memberhentikan manajemen, melindungi reputasi karyawan yang tidak bersalah, menemukan dokumen yang relevan,
menemukan aset yang digelapkan, memastikan institusi publik terbebas dari penjarahan, mengidentifikasi saksi dan korban, serta menemukan bukti hukum untuk pengadilan. Investigasi dilakukan untuk mengungkap fakta yang merugikan masyarakat umum atau publik, baik secara langsung maupun tidak. Persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dan cukup masuk akal mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas masyarakat umum. Adanya indikasi bahwa pihak-pihak tertentu mencoba untuk menyembunyikan kejanggalan dari hadapan publik. Karakteristik investigasi ada 3 hal, yaitu yang pertama, membongkar sindikasi dan jaringan informasi tertutup. Biasanya kejahatan atau korupsi dilakukan oleh sindikasi atau jaringan dan dilakukan di ruang remang-remang atau tertutup. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Investigasi biasanya membutuhkan waktu yang tidak cepat. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan khusus. Investigator perlu menguasai teknik investigasi agar memperoleh kisah sukses dalam kegiatan investigasinya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, ada interogasi bersifat menuduh. An interrogation is accusatory. Yang kedua, ada interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Yang keempat, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Yang kelima, ada interogasi dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai salahnya seseorang. Yang keenam, ada interogasi tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 6 ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, ada interogasi bersifat menuduh. An interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaan berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambil adalah membantah keterlibatannya. Yang kedua, ada interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. An interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya atau yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan membuat pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengarkan pernyataan yang dibuat oleh investigator. Yang kedua, ada tujuan interogasi. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Contoh, seseorang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya, karena itu selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah, namun ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah.
Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Dan selanjutnya ada interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali atau controlled environment, bukan di sembarang tempat. Tidak persuasi yang digunakan seperti dijelaskan di atas. Memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Yang selanjutnya ada interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. An interrogation is conducted only when the investigator is reasonably certain of the suspect guilt. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Investigator tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Selanjutnya ada investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati atau komit untuk tidak beringsut dan dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini atau terlebih dahulu akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuannya. Selanjutnya ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ia akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Tentu, ada pengecualian terhadap saran di atas. Misalnya, dalam kasus yang terungkap tangan atau fraud terungkap dalam suatu covert operation, interogasi sebaiknya langsung dilakukan tanpa didahului dengan wawancara. Selanjutnya ada Behavioral Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Secara harfiah, Behavior Symptom Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisa gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan
psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Ada beberapa tingkat atau level atau saluran atau channel komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau amplified atau diubah modifit oleh berbagai saluran tadi seperti kegagapan atau speech hesitancy atau sikap tubuh, body posture, gerak tangan, hand gesture, mimik wajah, facial expression atau nada suara atau tone of voice. Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dalam BSA. Sejak tahun 1942, Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector atau polygraph di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago atau Chicago Police Scientific Crime Detection Laboratory. Ia membandingkan BSA dengan hasil poligraf. Dalam tahun 1990-an, Reid meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran atau truthful suspect dan kebohongan detektif suspect di luar lingkungan pemakaian poligraf. Penelitian ini dibiayai oleh The National Security Agency sehingga sebagai the NSA Study. Tingkat atau saluran komunikasi. Penelitian ini menunjukkan adanya 3 tingkat saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama ada verbal channel, adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Yang kedua ada paralinguistic channel, adalah ciri-ciri percakapan atau karakteristik of speech di luar ucapan. Yang ketiga ada nonverbal channel, adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah facial expression. Ketiga saluran ini akan dibahas di bawah. Untuk memudahkan pembahasan, penulis akan menggunakan beberapa istilah berikut. Yang pertama ada investigator, adalah orang yang mewawancari atau menginterogasi subjek. Dalam contoh percakapan, investigation disingkat I. Yang kedua adalah subjek, adalah orang yang diwawancarai. Dalam contoh percakapan disingkat S. Yang ketiga ada subjek yang jujur, adalah terjemahan dari truthful subject. Yang keempat adalah subjek yang berbohong, adalah terjemahan dari deceptive subject. Selanjutnya ada verbal behavior, subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan dari dalam karena ini tahu karena ia kecemasan dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya menceritakan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tadi. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan nonverbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Contoh dari pengalaman sehari-hari ketika masuk kantor, seorang atasan berpesan kepada sekretarisnya, "Aku tidak mau diganggu pagi ini." Tidak lama telepon berdering, ada yang ingin berbicara dengan atasan tersebut. Sekretaris tidak dapat menceritakan yang sebenarnya bahwa Bapak tidak mau diganggu pagi ini. Ia dapat menceritakan bermacam-macam kebohongan, mulai dari Bapak masuk rumah sakit, atau Bapak tidak bekerja di sini lagi, atau Bapak sedang keluar kota. Namun, ini adalah kebohongan yang teramat besar dan hanya akan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Apabila jika jawabannya disusul dengan pertanyaan seperti rumah sakitnya mana? Atau berhenti bekerja di situ sejak kapan? Sekarang bekerja di mana? Atau ke kota mana? Kemungkinan besar sekretaris akan memilih jawaban yang menimbulkan kecemasan kecil seperti Bapak sedang menerima telepon lain, atau lebih baik lagi Bapak sedang tidak available sekarang.
Yang kedua ada paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Contoh, suami akan mengatakan kepada istrinya, "Masakanmu sangat lezat." Namun, ciri-ciri tertentu dari percakapan speech karakteristik, suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi, "Masakanmu tidak enak." Atau bahkan mungkin lebih sarkastis lagi, "Bah, memuakkan sekali." Berikut adalah ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator. Yang pertama ada respon latensi atau masa atau periode keheningan. Respon latensi menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSS tadi, respon latensi rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Yang kedua ada early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau response time adalah early responses atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Yang ketiga ada respon lag atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik balasan. Yang keempat ada respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa jalan dengan konsisten bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Yang kelima ada continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur, mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban mengalir sebagai suatu alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang berbohong, ada perilaku berhenti, kemudian jalan, atau stop and start behavior. Yang keenam ada erasure behavior, atau perilaku penghapusan. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dapatnya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, terbatuk-batuk kecil, atau mendeham setelah mengucapkan suatu bantahan. Bahasan yang kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah interogasi. Sebelum melakukan interogasi, investigator harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejadiannya atau kejahatannya, dan tersangkanya terungkap. Informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Subjek yang emosional akan mengalami yang pertama ada perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Yang ketiga ada hati nurani sangat terusik atau trouble conscience. Langkah pertama dalam melakukan interogasi adalah direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil mungkin bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku.
Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Bisa dilihat di samping bahwa posisi investigator dalam tahap direct positive confrontation adalah seperti itu. Perhatikan, investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah ini, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka, dan duduk. Kegiatan ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja disebut behavioral pause. Ini seharusnya hanya berlangsung selama 5 detik, namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal jeda perilaku ini memberi yang pertama, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Segera sesudah direct positive confirmation, investigator membuat transition statement atau pertanyaan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan yang memanfaatkan. Yang pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik dan dikasihani putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator mengatakan, "Anda adalah seorang yang terhormat dan saya menghargai hal ini. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya. Namun, saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini." Yang kedua, berikan satu jawaban saja. Subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atau justification atau perbuatannya. Inilah yang ingin diangkat investigator. Tole, seperti telah saya tegaskan, tidak ada keraguan bahwa Anda yang melakukan hal ini. Alasan mengenai seorang melakukan hal seperti ini seringkali jauh lebih penting dari perbuatannya sendiri. Inilah yang ingin saya ketahui dari Anda. Teknik ini sangat efektif pada subjek yang emosional. Yang ketiga, ada subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa. Yang keempat, ada berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Perilaku tersangka dalam menanggapi transition statement memperkuat penilaian investigator atas perilaku tersangka dalam menanggapi direct positive confrontation di awal langkah 1. Timing yang tepat tersangka untuk mengatur perilaku verbal dan perilaku lainnya. Transition statement juga digunakan untuk memasuki langkah berikutnya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah interrogation time. Interrogation time pada langkah 2 memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap term yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan menekan term ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap term yang dibicarakan investigator. Kalau tidak bersalah, tersangka tidak membuat justification atau pembenaran apapun. Bagi dia, tema-tema yang ditawarkan investigator tidak merupakan umpan baginya. Bayangkan kalau Anda tidak bersalah dan investigator mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas. Anda mungkin akan menggeleng-gelengkan kepala
bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang dia tanyakan, seperti seseorang yang semalam belajar matematika untuk keesokan paginya ketika kertas ujian dibagikan ia menerima soal ujian akuntansi. Dari penjelasan di atas, kita bisa membayangkan betapa berbedanya perilaku verbal, paralinguistik, dan nonverbal yang ditujukan oleh tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah. Jika tersangka mendengarkan dengan penuh perhatian pertanyaan yang berisi tema-tema yang merupakan moral accuse baginya, atau ia mulai mempertimbangkan dan mendiskusikannya, walaupun sesaat saja, reaksinya ini mencerminkan ia bersalah. Sebaliknya, jika tersangka bengong dengan pertanyaan investigator atau bahkan tersinggung berat, itu indikasi bahwa ia tidak bersalah. Kalau tersangka menunjukkan tanda-tanda akan mengakui kesalahannya, investigator hendaknya tidak membuang-buang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi interrogation time. Investigator harus memasuki langkah yang ketujuh. Sebaliknya, jika tersangka terus berputar-putar dengan sanggahan, investigator harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Penyebab lain tersangka berputar-putar dengan menyanggah segala tuduhan adalah investigator menyampaikan tema yang salah. Yang langkah ketiga ada handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal atau non-verbal. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Ketika dua anak memperebutkan mainan dan mainan itu rusak, anak yang mempunyai mainan mengatakan, "Kau merusak mainanku." Kemudian menjawab, "Tidak, kau merusaknya sendiri." Pembantaian ini terus berlangsung tanpa perubahan susunan kata sampai salah satu pihak berhenti karena letih atau sebab lain. Secara teoritis, anak yang bicara terakhir adalah pemenangnya. Namun sesungguhnya tidak ada pemenang. Hal serupa terjadi pada kasus tindak pidana. Karena itu, tujuan utama dalam langkah 3 adalah mencegah tersangka memunculkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Gambar di atas adalah gerakan interrogator menolak denials. Lihat, keinginan tersangka untuk menyangkal yang selalu dipatahkan oleh investigator yang sudah mengantisipasi akan datangnya penyangkalan. Tersangka yang bersalah ingin mengetahui apa saja yang diketahui investigator tentang dirinya sehingga ia bisa membaca situasi. Karena itu, tersangka yang bersalah umumnya mulai mendengar informasi-informasi yang merugikannya dengan cermat ketika investigator membibirkannya. Saat ini, ia tidak akan menginterupsi percakapan untuk mengajukan penyangkalan. Kalau ia masih interupsinya makin jarang. Investigator berhasil menangani penyangkalan dan menolak ikut dalam permainan seperti anak-anak yang memperebutkan suatu barang seperti yang tadi. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melepaskan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Denials atau penyangkalan adalah strategi pertahanan atau defensive strategi.
alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategy. Strategi ini hampir hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Proses interogasi pada langkah 4 memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah 3. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah 3. Kalau investigator dalam langkah 3 berupaya mencegah tersangka melancarkan denials, investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah 4 ini terdiri dari yang pertama adalah mengenali keberatan atau recognition the objection. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah, misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal ini? Atau kalau mau, saya tinggal minta saja sama papi. Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Yang kedua, menghargai keberatan atau rewarding the objection. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Yang ketiga, membalikkan keberatan atau turning the objection around. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan kejahatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya, rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah keeping the suspect attention. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Gambar di atas adalah postur tersangka yang tidak berusaha lagi menentang. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengungkapkan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator menjadi pembicara tunggal. Dialog berubah menjadi monolog. Pikirannya mungkin bergeser pada konsekuensi dari perbuatannya, bahwa ia dan keluarganya harus menanggung malu. Ia diajukan ke meja hijau dan siapa tahu ia barangkali harus mendekam di penjara. Suara investigator seperti musik di latar belakang, terdengar tetapi tidak didengarkan. Selanjutnya, langkah ke-6 adalah handling the suspect passive mode. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala terduduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah.
investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Selanjutnya ada tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Yang pertama ada perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Yang kedua ada sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Yang ketiga ada perubahan dalam postur. Yang keempat perubahan dalam kotak mata. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat tersebut. Yang pertama ada perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Yang kedua ada sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam hatinya. Secara psikolog, ia siap untuk langkah ketujuh. Yang ketiga ada perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Yang keempat ada perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Tanda-tanda lain adalah mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata, suara terisak sesekali sampai akan menangis. Yang selanjutnya ada langkah ketujuh, presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekadar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Yang selanjutnya adalah langkah yang ke-8, bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah 7, tersangka sebelumnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Pada langkah 8, hanya seorang investigator benda dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah 9.
Ia menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan dua orang. Mengapa ia sekarang harus menolak memberikan pengakuan tertulis? Seandainya ia menolak memberi pengakuan tertulis, ada dua orang investigator yang dapat memberi kesaksian. Langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-9, ada the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara, pengakuan, atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan info. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Bahasan yang terakhir adalah yang nomor 3, ada nonverbal behavior. Perilaku nonverbal behavior ada yang pertama ada postur, yang kedua ada gerakan tangan, yang ketiga ada gerak kaki, yang keempat ada mimik muka dan mata. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama ada postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam penyampaian pernyataannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti ia menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Berikut ada beberapa pose yang dilakukan tersangka. Yang pertama ada menyilangkan kaki dengan santai. Yang kedua ada jujur dengan postur ke depan. Yang ketiga ada jujur dengan postur sedikit condong ke depan. Yang keempat, jujur dengan postur santai dan nyaman. Yang kelima, menantang, menghindar condong ke depan. Yang keenam ada slouching posture. Yang ketujuh ada memasang pembatas atau barrier posture. Dari ketujuh pose-pose di atas, saya akan menerangkannya. Dalam wawancara 45 menit, ia mengubah-ubah posisi dan perubahan postur dilakukannya secara casual. Yang selanjutnya ada subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain nan jauh di sana dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Yang selanjutnya gerakan seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya, seolah-olah ada tembok penghalang atau barrier yang ingin dipasangnya antara dia dan investigator. Seolah-olah ada tembok. Paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur dari tadi selama wawancara berlangsung statis dan tidak berubah-ubah. Yang kedua ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya. Tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya. Atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Kedua, tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilakunya menyesuaikan atau adaptor behavior.
Foto di atas menjelaskan apa adanya, seperti itulah gayanya. Illustration behavior lebih sering ditujukan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang mencitrakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop seperti berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Gambar di atas adalah handshake atau seakan ingin menyatakan terserah. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handshake. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau aku tak peduli. Handshake ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handshake bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Adaptor behavior dibagi dalam kategori yang pertama ada grooming gesture atau gerak mempersolek atau merapikan diri. Yang kedua ada personal gesture atau gerak yang bersifat pribadi. Dan yang terakhir ada protective gesture atau gerak yang melindungi atau berlindung, atau supporting gesture atau gerak yang mendukung atau menopang. Contoh grooming gesture, menyisir atau membentulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir atau debu, mengambil sesuatu dari lengan baju, memeriksa kuku, merapikan dasi atau kaos kaki, dan lain-lain. Contoh di atas adalah gerakan mengada-ngada atau detektif adaptor behavioral, yang saminya adalah detektif adaptor behavior dengan memainkan dan melihat kuku. Personal gesture disebut personal karena ia gerakan atau lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan dan telinga, lubang telinga, dan lain-lain. Namun, kali ini tanpa ada rasa gatal. Orang yang menggosok-gosok tangan biasanya karena rasa dingin, tetapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hal itu. Dalam protective supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan mata. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah gerakan kaki atau gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkinya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, sering dengan jawaban atau suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek. Dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap menunjukkan subjek berbohong, sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Yang terakhir ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku
non-verbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya atau candor, dan trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika kontak mata untuk menentukan apakah subjek membohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Yang kelima, selaku investigator jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Sebelum video kali ini saya tutup, saya akan mengungkapkan tentang kata-kata motivasi. Kamu akan baik-baik saja, membeli apapun yang kamu mau, pergi kemanapun yang kamu mau. Kamu akan melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan satu persatu. Kamu akan menghabiskan harimu nyaman bersama orang yang kamu cintai. Mimpimu akan semakin jelas karena kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu akan mendapatkan masa depan yang kamu inginkan. Mari bekerja keras dan sukses. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya minta dukungannya untuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk konten yang menarik lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.